Halo, kembali lagi dengan Sobat Alam. Kali ini saya ingin membahas tentang tahun 2021. Sebelumnya ini murni pendapat pribadi dari saya dan tidak harus dipercaya kebenarannya. Nah, pada tahun 2020 kita telah mengalami berbagai kejadian yang mungkin kurang mengenakkan. Salah satunya adalah pandemi dan juga banyaknya gejolak alam. Nah, menurut dari olah batin yang saya dapat, tahun 2020 itu merupakan gerbang pembuka. Yang dimaksud di sini adalah membuka jalan agar manusia lebih bisa memaknai apa makna kehidupan itu sendiri. Pada 2020 sendiri banyak terjadi seleksi alam. Dan di tahun 2021 dan seterusnya, menurut pandangan saya, raport kehidupan kita ini akan banyak dipertaruhkan. Yang maksud dari raport kehidupan ini adalah suatu nilai yang kita miliki dari setiap manusia. Ya, jangan sampai raport kehidupan kita ini merah. Misalnya merah itu berarti mungkin perilaku kita yang buruk, atau ego kita yang besar, dan mungkin kita adalah orang yang serakah. Kita harus banyak menjaga hati dan pikiran kita agar selalu di jalan yang benar. Asahlah terus cinta kasih kita yang universal terhadap alam semesta ini dan semua makhluk hidup. Karena banyak dari kita yang sudah lupa dengan alam. Kita tidak lagi mengayomi alam semesta ini, namun alam semesta ini kita eksploitasi demi mengeruk keuntungan. Dan juga kita rela untuk menindas makhluk hidup yang lainnya. Negara-negara pun yang kita tahu sedang berebut kekuasaan wilayah dan juga berebut posisi agar diakui sebagai yang nomor satu di dunia. Meski beberapa orang saat ini telah dapat istilahnya menggenggam bumi serta menjalankan berbagai sistem yang ada di bumi, namun keserakahan itu tidak akan pernah terpuaskan. Ini biarkanlah orang-orang yang sibuk dengan gemerlapnya dunia ini. Biarlah untuk saat ini mereka mungkin menganggap aneh orang-orang yang sering menjalani spiritual dan juga meditasi. Banyak dari orang pada saat ini tidak pernah memikirkan akan hakikat hidup sebenarnya. Nah, sedangkan seleksi alam pun masih terus berlanjut, entah melalui wabah penyakit, bencana alam, maupun musibah yang lainnya. Mungkin kalau saat ini orang-orang yang menguasai dunia ini didominasi oleh orang yang pintar dan pandai untuk memanfaatkan dan mengeruk alam semesta ini. Seakan-akan mereka adalah yang berkuasa dan berhak atas alam ini. Namun, kedepannya pasti akan ada saatnya di mana melalui alam sendiri yang akan memberontak dan memporandakan sistem yang telah dikuasai oleh orang-orang yang serakah itu tadi. Pasti akan ada saatnya hukum alam juga hukum karma, baik maupun buruk akan berlaku. Bagi orang-orang yang telah menindas banyak makhluk hidup
bagi orang-orang yang banyak mengeksploitasi alam, pasti kelak hukum alam akan ya berbalik sendiri sesuai segala sesuatunya secara adil. Alam sendirilah nanti yang akan memilih orang-orang yang benar-benar paham dan bisa menerapkan cinta kasih yang universal terhadap alam dan juga semua makhluk hidup. Karena sudah sepantasnya kita sebagai manusia yang diberi kelebihan akal budi dan pikiran, harusnya kita bisa memanfaatkannya untuk memomong, bukan digunakan untuk mencari kesempatan untuk menindas dan juga malah memanfaatkan dan mengeruk alam semesta ini. Ya, akibat kerusakan energi alam yang sudah di mana-mana, maka dari itu di tahun 2021 dan seterusnya, gejolak alam akan semakin banyak terjadi. Nah, semoga orang-orang yang bisa mengerti tentang alam dan juga makhluk hidup lain juga bisa semakin bertambah. Ya, meskipun kita juga tahu kalau konten-konten yang seperti ini pasti jarang diminati oleh orang-orang lainnya. Juga menurut olah batin yang saya dapatkan, kita semua pasti penasaran dengan sosok yang disebut Satria Piningit. Nah, mungkin Satria Piningit inilah yang nantinya bertugas untuk bersatu dengan alam dan memperbaiki energi-energi dari alam yang rusak ini. Karena bila bumi ini selalu dipenuhi oleh orang-orang yang serakah, maka kehancuran dan ketidakseimbangan alam akan meluas kemana-mana, yang akan berdampak banyak energi negatif di sekitar kita, dan juga kerusakan yang akan ditanggung oleh segala penghuni bumi ini. Ya, mungkin sekian dulu dari saya. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.